Padahal kalau dia mantap-mantap, satu perusahaanku sudah pasti dipegang. Tapi aku masih penasaran dan aku masih mau terima keluarga angkat. Hola netizen yang maha benar, TikToker Farel Aditya menjadi sorotan setelah memilih putus sekolah usai difasilitasi Dr. Richard. Mengetahui hal itu, Dr. Richard pun murka ke Farel Aditya yang sudah dianggap adiknya sendiri. Ia mengatakan tidak akan memberikan Farel kesempatan lagi. Dr. Richard lantas membongkar isi chatnya dengan Farel Aditya pasca dituding tidak memperdulikan mental Farel. Dalam isi chat WA-nya, bahkan di sela-sela kesibukannya, Dr. Richard pun selalu meluangkan waktu untuk memberikan wejangan kepada Farel Aditya. Sekalipun Farel Aditya mengaku dalam keadaan terpuruk pun, Dr. Richard terus memberikan dukungan semangat. Dr. Richard juga tidak henti-hentinya mengingatkan Farel untuk selalu berbuat baik. Dengan menyertakan bukti, Dr. Richard juga mengarahkan Farel agar menjadi pribadi yang rendah hati. Kini Dr. Richard mengaku sudah tidak menggubris seluruh pesan dari Farel Aditya. Ia ogah untuk menanggapi bocah tersebut karena merasa sudah dikecewakan. Dr. Richard mengaku mati rasa karena mengetahui sikap Farel Aditya belakangan ini. Menurutnya, sikapnya tersebut tidak layak lagi mendapatkan perhatiannya. Di akhir video klarifikasinya, Dr. Richard menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan nominal uang yang sudah dikeluarkan untuk Farel Aditya. Kini Dr. Richard merasa hanya belum menemukan orang yang tepat untuk dibantu olehnya. Orang tuh nggak mau jadi adik angkat kamu. Iya, nggak tahu ya kenapa ya orang nggak mau jadi adik angkat aku ya. Padahal kan harusnya enak jadi adik angkat aku kan. Kalian tau nggak? Adik kandungku itu tuh presiden direktur Athena Group, jadi kayak semua Athena itu di bawah dia. Bahkan aku aja tuh nggak punya jabatan apa-apa di Athena Group. Adik sepupuku ini direktur MCN ku, jadi kayak MCN itu apa ya, manajemen konten kreator. Jadi bagi kalian semua yang pengen live jualan, dia itu yang bantuinnya tuh banyak tuh, dari Inara, Lady Nayoan, Inge. Aku juga diurusin dia dan banyak kreator lain juga kayak mau jualan, emak-emak jualan di rumah aja bisa dapat penghasilan puluhan juta. Ini nih bosnya nih, adik sepupuku sendiri nih. Satu lagi adik sepupuku itu bosnya Dr. Hand. Dr. Hand Klinik kalian tahu kan, second brandku. Itu juga terkenal banget, banyak mitranya, bisa jualan jadi reseller, agen, distributor. Bisa dapat penghasilan juga banyak banget dari sana ya. Tanteku ini BOD Athena. Mana satu lagi tuh, lari. Nah, ini bosnya pabrik nih. Masih keluarga jauhku juga bosnya pabrik. Jadi kayak hampir semua anggota keluargaku itu pasti pegang salah satu perusahaanku. Kok bisa orang nggak mau? Padahal kalau dia mantap-mantap, satu perusahaanku sudah pasti dipegang. Tapi aku masih penasaran dan aku masih mau terima keluarga angkat karena banyak banget yang komen, "Dok, angkat aku jadi anak dong, angkat aku jadi adik juga dok, angkat aku jadi emak." Aku juga milih juga, tapi aku mungkin kemarin belum ketemu orang yang tepat. Mudah-mudahan nanti aku akan ketemu orang yang tepat. Jadi bagi kalian semua yang pengen jadi keluarga angkatku, silakan kalian buat video CV kalian, perkenalkan diri kalian, umur mungkin ya, sekolah, pekerjaan, atau apa yang bisa aku bantu untuk kalian, dan apa kelebihan kalian, buatin videonya. Setelah tanggal 18 Agustus nanti, habis ulang tahun Athena yang ke-10, aku akan pilih orang yang tepat untuk menjadi bagian dari keluarga angkatku. Mudah-mudahan aku bisa bantuin kalian. Jadi buat videonya aku tungguin kalian semua sebelum tanggal 18 Agustus nanti ya. Nggak apa-apa kamu punya adik angkat lagi. Nggak apa-apa. Kemarin belum ketemu orang yang tepat aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Udah lihat kan videonya Farel kalau dia dituntut ganti rugi 40 juta oleh Richard Lee. Di sini gua mau bilang terutama untuk Farel, seorang Richard Lee itu concern untuk membantu orang ya, tapi bukan untuk disepelekan. Kalau dari awal lu udah ditanya, lu mau sekolah di Palembang dengan fasilitas yang disediakan, dengan kualitas sekolah yang nomor 1 terbaik di Palembang, lu menyanggupi. Tapi setelah beberapa hari lu bilang gak mau, dengan entahlah dengan pikiran lu seperti apa. Dan yang gua nggak suka, lu bilang gua mau jadi diri gua sendiri, gua mau jadi apa yang gua mau. Sombong dan terlalu sombong. Gua bilang, ingat, banyak orang yang mau sekolah tapi tidak bisa, banyak orang yang tidak seberuntung lu. Dan buat lu, masa depan lu sudah di depan mata sebenarnya. Dengan pertimbangan ini itu yang sebenarnya masih bisa dibicarakan ya. Entah mungkin lu bilang lu kangen sama nenek lu apa segala macem,
Ya, itu semua masih bisa dibicarakan, bukan dengan keputusan akhir harus pindah keluar dari Palembang lagi. Ya, terus gue nggak sukanya yang kedua, lu sudah melakukan, lu sudah mengecewakan Richard Lee, tapi lu cerita ke orang-orang seolah-olah Richard Lee membantu lu dengan tidak ikhlas, sampai harus meminta ganti rugi terhadap lu. Coy, lu bayangin ya, jangankan 40 juta, tapi kalau orang yang sudah dibantu cuma 100.000 aja, tapi dia ya tidak menyenangkan atau mengecewakan, orang yang membantu aja juga akan kecewa ya. Apalagi ini duit 40 juta ya, bulu ketek lu aja dikiloin aja nggak dapet 40 juta. Jangan sombong, jangan berpikiran gampang. Duit 40 juta buat lu itu setengah mampus nyarinya. Memang buat Richard Lee enggak, tapi gue tahu Richard Lee mau mengajarkan lu untuk tanggung jawab dengan apa yang sudah lu pilih dari awal, dan lu bertanggung jawab untuk masa depan lu. Itu gue nggak nyalain Richard Lee seperti itu ya, nggak ada salahnya dia bersikap seperti itu, tapi lu yang sudah memperlihatkan sikap seperti mempermainkan dia ya, yang sudah berharap lu akan menjadi orang yang sukses, dimana lu akan bisa menjadi orang yang diperbantukan dia ya, untuk bisnisnya dia, kehidupannya dia mungkin. Tapi lu seperti itu, mengubah segalanya itu seperti membalikan tangan. Lu nggak sadar apa yang sudah diperjuangkan oleh si Richard Lee ya. Sebagai orang sibuk, dia bukannya punya banyak kesempatan ya untuk nelpon sono nelpon sini, beberapa sekolah diteleponin, terus bahkan dia udah sampai ke Palembang sendiri untuk melihat situasi dan kondisinya yang akan disediakan buat lu. Tapi lu dengan gampangnya kabur dari sana, kabur dari Palembang dan meninggalkan semuanya. Pikir pakai otak. Kalau sudah diberikan kesempatan, jangan pernah menyia-nyiakan. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Dan sekarang selamat, berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikan uang 40 juta. Oke? Gua nggak tahu ya guys apa permasalahan antara Farel dan Dr. Richard, tapi yang jelas menurutku sih kalau kayak gini terus ke Farel ya memang agak lebay sih ya. Kalau memang ada permasalahanmu dengan Dr. Richard misalnya ya kan, dan ya apa susahnya kamu minta maaf sama dia ya kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut Dr. Richard kamu bersalah dan dia mengatakan kepadamu uang yang diberikannya kepadamu harus kau kembalikan kepada Dr. Richard, ya minta maaf lah. Jangan kau bikin status di TikTok lagi, kan ini hanya membuat suasana makin panas ya kan, dari netizen lah makin panas. Jadi gua nah terus ya kan, kita tahu lah tujuan Dr. Richard ini ya tidak lain dan bukan karena untuk membiayai Anda ya. Dr. Richard dengan senang hati membiayai kamu ya dengan segala macam, asal kamu jangan bekerja, kan itu yang dibilang Dr. Richard, jangan kamu bekerja. Tapi saya lihat kamu ini makin lama makin apa ya, dan kamu harus perlu tahu juga bahwa semenjak waktu itu Dr. Richard membantu Anda, membiayai sekolah Anda, netizen kan ya ingin mendoakan Dr. Richard sekaligus kamu Farel ya kan. Tapi ketika keadaan dan peristiwa terjadi hal yang seperti ini, bahkan Anda mau membela diri ketika Dr. Richard mengatakan hal itu. Harusnya Anda tidak boleh membela diri Farel. Tapi ya kalau misalnya kamu punya pemikiran yang sehat, pemikiran yang dewasa, tidak ada susahnya dan tidak ada salahnya kamu minta maaf atas kesalahan Anda misalnya, jika kamu bersalah. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau dia biayai oleh Dr. Richard, ya dari dulu lah, semenjak Dr. Richard mengatakan itu, ya dari dulu lah Anda tolak. Kan begitu, biar tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Ya menurutku kamu sih itu lebay ya. Jangan masalah-masalah sedikit kau kasih status di TikTok ya kan. Yang itu hanya membuat Dr. Richard semakin marah. Kan gitu ya kan. Aduh, Farel. Farel disuruh ganti dana yang udah dikasih oleh dokter, dan kalau nggak balik dana tersebut bakal dibawa ke hukum. Sejahat itu dunia.
Nah ini adalah cerita yang lagi trending nih guys. Si Farel ini dihujat gara-gara dia nggak mau sekolah lagi. Nah jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi ceritanya gini, si Farel ini adalah seorang TikToker yang punya cerita sedih selama ini. Dan suatu saat cerita sedihnya ini dinotis sama Dr. Richard. Nah singkat cerita dia diundang lah tuh sama Dr. Richard ke podcastnya, dan setelah podcast itu dia dianggap seperti adik sendiri katanya. Nah karena dia punya cita-cita yang gede, mau jadi artis lah, arsitek lah, apapun itulah, dia pun dibiayai sama Dr. Richard. Dia dimasukin ke salah satu SMA terbaik di Palembang, dan dia juga dikasih les bahasa Inggris ataupun les pelajaran. Hingga di satu titik inilah yang bikin netizen kesel, dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Haduh Farel, gak semua orang seberuntung kamu. Gak semua orang bisa menikmati bangku sekolah, apalagi sampai dileskan begitu. Padahal kamu kayak tinggal datang ke sekolah, gak usah mikirin uang sekolah di salah satu sekolah terbaik di Palembang. Di luar sana banyak orang yang putus sekolah gara-gara gak bisa bayar uang sekolah. Belajar yang baik-baik, jadilah siswa yang berprestasi, kejar tuh PTN, dan orang-orang bakal bangga sama kamu. Tapi apa, kamu milih untuk putus sekolah dan sekarang lagi sedih-sedihnya karena diminta kembali uang yang diberikan sama Dr. Richard. Kalau gue jadi Dr. Richard, gue bakal melakukan hal yang sama karena lu udah ngecewain gue. Nah sekarang gimana? Kamu bersedih-sedih dan menganggap dunia sejahat itu karena uang yang sudah diberikan ke lu diminta balik gitu. Dan pada akhirnya apa? Suatu saat nanti aku yakin kamu pasti menyesal. Jadi gini loh Rel, mungkin itu Dr. Richard itu pengennya kamu itu berpegang teguh sama komitmen kamu, sama janji kamu. Jadi dia itu ngelakuin hal yang seperti itu. Ya aku paham dengan posisi kamu mungkin sulit untuk beradaptasi. Mungkin juga kamu memang anak yang berprestasi, tapi itu di sekolahan kamu gitu loh. Sepintar-pintarnya kamu, di atas langit itu masih ada langit gitu loh. Mungkin juga, mohon maaf, kualitas sekolah yang berbeda gitu. Jadi mungkin kamu terkesan untuk jadi anak yang paling, mohon maaf, bodoh. Tapi kan itu bukan alasan untuk kamu nyerah, untuk kamu mundur gitu loh. Kamu malah harus semangat loh, jadi motivasi buat kamu gitu. Semangat belajar. Ini anak agak-agak kayaknya ya, harusnya lu bersyukur dikasih fasilitas pendidikan secara gratis oleh seorang dokter, dibiayain sama dokter, biar apa? Biar kehidupan lu kedepannya jauh lebih baik, biar lu menjadi orang sukses. Itu makanya lu difasilitasin. Biaya lu bukan biaya yang murah, dia ngasih lu di sekolah yang bagus dengan kurikulum yang bagus. Harusnya lu bersyukur, banyak orang di luar sana yang ingin mendapatkan kesempatan yang lu dapatin sekarang, tapi mereka tidak mendapatkan itu. Tapi lu sudah mendapatkan itu, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, malah disia-siain. Ini lu baru sekolah, masuk sekolah di sekolah yang dikasih si dokter ini belum juga semingguan, tapi lu malah memilih mundur. Si dokter itu minta uang dari lo 40 juta itu, ya wajar aja. Karena biaya yang sudah dikeluarkan oleh dokter ini buat lu pendidikan itu gede gitu loh. Tapi menurut gua si dokter ini bukan, kalau menurut gue bukan meminta untuk dibalikin, tapi biar lu berpikir untuk tetap melanjutkan pendidikan yang sudah dikasih si dokter ini. Biar uang yang sudah dikeluarkan si dokter ini selama ini tidak sia-sia, tidak terbuang gitu aja. Yang dituntut sama si dokter ini cuma lu pengen belajar, lu berprestasi aja. Itu yang dituntut sama si dokter ini. Toh nantinya juga buat lu sendiri, bukan buat si dokter, untuk masa depan lu sendiri. Malah kesannya lu kayak ngejelekin si dokternya loh. Keluar kesana kemari gitu, tiktokan bukannya belajar. Harusnya lu belajar, bukan main tiktokan. Kesian sih Dr. Richard. Iya guys, aku juga merasa kayak sedih banget. Udah disekolahkan tuh tempat yang mahal yaitu. Kenapa Farel bisa berhenti sekolah, aku juga kurang tahu guys. Udah cerita minta balikan uangnya yang 40 juta biar Farel tidak berhenti sekolah. Tuh makanya Farel, kamu harus semangat, ayo bisa. Banggakan Dr. Richard, ayo bisa. Jangan main TikTok terus. Belajar, buka buku.